Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Trimaraniasari dengan NIM 667025121 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan dari kelas 1E. Jadi saya akan menjawab dan menanggapi pertanyaan dan kritik dari Purnama Nabila Sampurna. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana dijelaskan kontradiksi antara kritik terhadap penjualan di atas harga eceran tertinggi di warung dengan usulan untuk mengintegrasikan warung tersebut ke dalam sistem distribusi resmi. Nah, jadi pemerintah itu memang benar mengkritik warung karena ada yang menjual LPG itu di atas harga eceran tertinggi. Nah, tapi cara pemerintah mengatasinya itu masih salah karena pemerintah itu harusnya memberi pengawasan yang lebih baik, bukan melarang total warung untuk menjual gas LPG 3 kg. Nah, karena kan warung itu penting buat warga kecil yang butuh akses cepat dan dekat. Nah, jadi solusi yang lebih masuk akal sekarang ini adalah menggabungkan warung ke sistem resmi berbasis NIK. Jadi tetap bisa diawasi, tapi rakyat kecil itu tidak kehilangan mata pencarian atau tidak kehilangan penghasilan utamanya. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu apakah ada data atau bukti yang mendukung klaim bahwa pangkalan resmi itu belum mampu menampung lonjakan kebutuhan atau ini cuma masalah transisi jangka pendek. Nah, jadi bahwa ada bukti nyata di lapangan karena ada di beberapa daerah seperti Palembang, Lampung, dan Yogyakarta itu warganya itu kesulitan membeli LPG 3 kg karena antrian yang panjang dan pangkalannya juga yang terbatas. Bahkan ada kasus di Pamulang seorang lansia itu meninggal akibat kelelahan membawa 2 tabung gas dari pangkalan resmi dengan berjalan kaki. Jadi ini tuh bukan cuma soal penyesuaian sementara ya, tapi memang sistem pangkalan resmi yang belum siap untuk mengganti peran warung sepenuhnya. Nah, selanjutnya saya akan menanggapi kritik dari Nabila Sampurna. Jadi kritik yang pertama yaitu kritik yang terlalu berpihak pada satu sisi. Jadi Nabila itu mengatakan bahwa yang saya sampaikan itu terlalu menyalahkan pemerintah dan cuma melihat sisi buruk dari kebijakan larangan warung jual LPG. Nah, katanya juga contoh kasus seperti kematian Yuni itu cuma satu kejadian, jadi tidak bisa langsung dijadikan bukti kalau kebijakan ini tuh gagal secara keseluruhan. Nah, selain itu tidak ada data jelas tentang penyalahgunaan subsidi atau berapa besar warung yang sebenarnya menjual di atas harga eceran tertinggi. Nah, jadi memang yang saya sampaikan itu memang menyoroti sisi negatif, tapi bukan tanpa alasan karena banyak warga kecil yang langsung merasakan susahnya beli gas LPG 3 kg sejak aturan itu berlaku atau sejak kebijakan itu berlaku. Jadi wajar memang kalau reaksi yang muncul itu lebih kritis terhadap kebijakan tersebut. Nah, kasus Yoni itu tuh bukan untuk melebih-lebihkan, tapi memang jadi tanda kalau ada masalah serius di lapangan yang perlu diperhatikan. Nah, tujuannya sendiri itu bukan untuk menyalahkan pemerintah, tapi supaya mereka itu sadar kalau aturan yang dibuat itu harus sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat dan bukan cuma berdasarkan data atau niat baik di atas kertas. Nah, selanjutnya saya akan menanggapi kritik yang kedua yaitu kritik yang solusi tidak realistis dan kurang jelas. Jadi Nabila itu mengatakan bahwa usulan agar warung kecil itu dijadikan bagian dari sistem resmi berbasis NIK itu tidak dijelaskan dengan rinci dan bisa saja menimbulkan masalah yang sama seperti kebijakan ini dan akan menimbulkan harga gas LPG 3 kg itu harganya itu di atas eceran tertinggi atau terjadinya penimbunan. Jadi memang usulan integrasi warung ke sistem digital itu sebenarnya bukan solusi instan, tapi arah yang lebih baik dibandingkan larangan total. Jadi dengan sistem seperti itu, warung itu tetap bisa beroperasi, tapi penjualan itu bisa dipantau lebih mudah dan pemerintah itu tinggal memperkuat pengawasan dan sistemnya, bukan menutup akses rakyat kecil. Jadi ini tuh memang bukan ide yang asal-asalan, melainkan cara supaya kebijakan itu tetap berjalan, tapi masyarakat itu tidak akan dirugikan dan masyarakat itu tidak akan kehilangan mata pencahariannya dari larangan total untuk warung menjual gas LPG 3 kg tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.